Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang etika profesi akuntan publik. Bersama saya, Aulia Devana, dari kelas AK 2023C Akuntansi. Etika profesi akuntan publik adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para akuntan publik dalam menjalankan tugas mereka. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan publik melaksanakan pekerjaannya dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau KEPAP sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. KEPAP adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sebelumnya Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik atau IAIKAP, dan staf profesional baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Kerangka Kode Etik IAI. Yang pertama, prinsip etika IAI. Yang kedua, aturan etika IAPI. Yang ketiga, interpretasi aturan etika pengurus IAPI. Prinsip etika. Ada tanggung jawab profesi, kepentingan umum publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan yang terakhir standar teknis. Aturan etika. Di sini ada 5 aturan etika. Yang pertama, independensi, integritas, objektivitas. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga, tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Yang kelima, tanggung jawab dan praktik lain. Baik, di sini ada ketertetapan atau applicability. Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, IAIKAP, dan staf profesional baik yang anggota IAIKAP maupun yang bukan anggota IAIKAP, yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. Aturan etika independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta, in fact, maupun dalam penampilan, in appearance. Integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas. Harus bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material atau material misstatement yang diketahuinya atau mengalihkan mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain. Standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum, kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak, reasonable. Diharapkan dapat kompetensi profesional. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Tanggung jawab kepada klien. Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenakan
mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk, yang pertama, membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika, kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan, pejabat, pengusut, atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melarang review praktik profesional atau review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI. Atau yang keempat, menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan, keluhan, atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAICAP dalam rangka penegasan disiplin anggota. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Di sini ada tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara cita profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Yang kedua ada komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahuluan bila akan mengadakan perikatan atau arrangement. Audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Tanggung jawab dan praktik lain. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenakan melakukan tindakan dan mengucapkan perkataan yang mencemari profesi. Iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenakan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Kronologi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Salah satu badan usaha milik negara, BUMN, yang terkait dengan asuransi di Indonesia ialah PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini dimulai bahwa PT Asuransi Jiwasraya menyatakan tidak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar pada tanggal 10 Oktober 2018. Pada September 2019, PT Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan publik. Pasalnya, bisnis asuransi tersebut mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas tercatat negatif sebesar 23,92 triliun. Sehingga PT Asuransi Jiwasraya membutuhkan 32,89 triliun untuk dapat memulihkan keuangannya. Dikutip dari Kompas.com, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK memberikan kronologi lengkap peristiwa yang berujung pada ketidakmampuan Jiwasraya melakukan pembayaran. Asuransi gagal bayar pada JS Saving Plan. Gagalnya pembayaran Jiwasraya menurut Ketua BPK RI karena pengelolaan investasi perusahaan yang buruk. Jiwasraya kerap melakukan investasi di saham-saham berkinerja buruk. Dalam hal ini, ternyata permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Menurut laporan kasus Jiwasraya bermula sekitar tahun 2002, perusahaan asuransi milik negara itu dikabarkan sudah bermasalah saat itu. Menurut data BPK, Jiwasraya melaporkan laba semu sejak 2006, di mana Kementerian BUMN dan OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif sebesar 3,29 triliun. BPK memberikan pendapatan disclaimer untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007 karena informasi cadangan tidak dapat diyakinkan kebenarannya. BPK mengumumkan pernyataan laba semu tersebut karena adanya rekayasa akuntansi, window dressing,
oleh Jiwasraya. Kemudian, pada tahun 2015, Jiwasraya memperkenalkan S-Saving Plan, sebuah produk yang memiliki cost of fund yang sangat tinggi melebihi bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana ini kemudian digunakan untuk membeli saham dan reksadana di bawah standar. Dalam laporan keuangan tahun 2017, Jiwasraya kembali mendapatkan average opinion. Padahal, Jiwasraya membukukan laba sebesar 360,3 miliar. Tetapi, ada kekurangan cadangan sebesar 7,7 triliun BPK akhirnya melakukan investigasi pada tahun 2018. Dan hasil investigasi tersebut terungkap adanya inkonsistensi yang mengisyaratkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan saving plan dan investasi. Tahun 2019, Kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintahan melihat secara detail laporan keuangan yang dinilai tidak transparan. Selain Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Permasalahan kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Yang pertama, adanya manipulasi laporan keuangan, yaitu window dressing, yang dilakukan oleh Jiwasraya. Yang kedua, adanya kegagalan Jiwasraya dalam membayar Policy is Saving Plan. Analisis pelanggaran prinsip dasar etika akuntan pada PT Asuransi Jiwasraya. Yang pertama, integritas. Prinsip integritas mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur, terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Berdasarkan pernyataan tersebut, pada kasus Jiwasraya, prinsip integritas ini telah dilanggar oleh akuntan Jiwasraya, di mana akuntan tersebut tidak membukukan laporan keuangan secara transparan. Adanya kecurangan dalam melakukan pemalsuan pencatatan laporan keuangan, yang mana pada tahun 2017, Jiwasraya membukukan laba sebesar 360,3 miliar, tetapi ada kekurangan cadangan sebesar 7,7 triliun. Yang kedua, objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan akuntan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, kasus Jiwasraya telah melanggar prinsip objektivitas, di mana adanya keberpihakan akuntan kepada Jiwasraya, sehingga laporan keuangan nampak dipercantik, tidak sesuai dengan kenyataan yang membuat tidak adil kepada pihak yang berkepentingan, stakeholder, atas informasi mengenai laporan keuangan tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian bagi stakeholder. Laporan keuangan tersebut menjadi menyesatkan, sehingga stakeholder memungkinkan akan salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian mengharuskan seorang akuntan melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam kasus Jiwasraya, prinsip kompetensi dan kehati-hatian ini telah dilanggar oleh Jiwasraya. Dalam hal berinvestasi, Jiwasraya melakukan investasi pada saham-saham yang berkinerja buruk, yang membuat ketidakmampuan Jiwasraya untuk membayar polis JA Saving Plan kepada nasabah. Hal ini berarti akuntan Jiwasraya tidak mempertahankan pengetahuan dan keterampilannya dalam menganalisis saham, sehingga salah dalam membuat keputusan berinvestasi dan merugikan banyak pihak, termasuk salah satu Jiwasraya itu sendiri. Yang keempat, kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan seorang akuntan menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional.
dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan. Berdasarkan pernyataan tersebut, pada kasus Jiwasraya, prinsip kerahasiaan ini tidak dilanggar oleh akuntan Jiwasraya, di mana akuntan tersebut telah menjaga kerahasiaan informasi dengan cara menutupi kecurangan pada laporan keuangan. Seperti yang diketahui dari kasus Jiwasraya, ternyata permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Tetapi baru tahun 2019 mendapatkan perhatian publik. Dan Kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal tersebut berarti akuntan dari Jiwasraya telah menjaga kerahasiaan atas kecurangan, windows dressing. Yang kelima, perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mengharuskan akuntan untuk berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat menghancurkan reputasi akuntan, serta berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam hal ini, akuntan dari Jiwasraya telah melanggar prinsip ini karena telah melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat umum kepada profesi akuntan karena telah membuat laporan keuangan yang menyesatkan. Baik, ini merupakan kesimpulan dari kasus PT Asuransi Jiwasraya. Pelanggaran etika profesi masih banyak ditemukan. Di Indonesia salah satunya yaitu PT Asuransi Jiwasraya yang melakukan rekayasa terhadap laporan keuangannya. Kasus ini dimulai bahwa PT Asuransi Jiwasraya menyatakan tidak mampu membayar klaim Police Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar pada 10 Oktober 2018. Dari hasil investigasi RPK, terungkap adanya inkonsistensi yang mengisyaratkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan saving plan dan investasi. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar etika, kode etik, serta mengetahui prinsip dasar etika akuntan apa saja yang dilanggar oleh PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya tersebut, ada 4 prinsip dasar etika akuntan yang dilanggar, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian dan perilaku profesional. Sekian dari saya, Aulia Devana. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata atau hal apapun yang kurang berkenan.